don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey. Jorge Martin tidak dapat menyelesaikan balapan GP Austria setelah mengalami kecelakaan dahsyat, tetapi untungnya ia selamat tanpa cedera. Pembalap Spanyol itu tidak dapat menyelesaikan akhir pekan yang penuh pembelajaran. Bagi pebalap Aprilia ini, Grand Prix pertama ini bisa dibilang merupakan pramusimnya. Setelah absen di hampir semua balapan saat kembali ke Brno sebelum jeda musim panas. Namun, akhir pekan ini di Austria, Jorge Martin mengalami dua kecelakaan yang cukup mengkhawatirkan. Satu pada hari Jumat dan Minggu ini setelah menyelesaikan 14 putaran dan finish di posisi ke-15. Martin memulai dari baris kelima grid dan tidak mampu keluar dari posisi sulit tersebut. Saya memulai dengan baik, saya berada di posisi ke-9 dan ingin mempertahankan posisi saya. Tetap berhati-hati, tetapi ketika Anda mencoba berhati-hati di sini, mereka menyalip Anda seperti hiena, dari segala arah. Saya kurang berpengalaman di dua lap pertama, dalam hal agresivitas untuk memacu motor. Saya sudah unggul di awal, tetapi saya masih kesulitan di awal. Saya naik dari posisi ke-14 ke ke-9 dan, di lain waktu, ke posisi ke-14. Jadi saya harus sedikit memacu di sana. Jika saya lebih di depan, saya tidak akan mengalami masalah dengan tekanan dan suhu ban dan saya akan mampu mencapai kecepatan yang jauh lebih kompetitif, ujarnya. Balapan berakhir dengan kecelakaan di tikungan 7 yang cukup cepat. Tekanan di depan saya sangat tinggi. Kemarin saat sprint, saya tidak terlalu merasakannya. Tapi hari ini saya benar-benar memaksakan diri. Situasinya baru karena saya belum pernah berkendara dengan tekanan setinggi itu sebelumnya, dan rasanya seperti motor yang benar-benar baru. Saya sedikit sakit akibat kecelakaan itu, terutama di jari, tapi tidak serius. Saya akan baik-baik saja untuk balapan di Hungaria, ungkapnya. Saya selalu berkendara dengan tekanan rendah. Kemarin suhunya mencapai lebih dari 100 derajat, sangat panas, tetapi saya tidak menderita separah hari ini. Jadi kami belajar bahwa kami lebih kesulitan dengan tekanan tinggi daripada dengan suhu tinggi. Sementara itu, meskipun meraih kemenangan gandanya yang ke-6 berturut-turut di Austria dan yang ke-9 musim ini, Marc Marquez lebih memilih untuk fokus pada persiapan mental untuk balapan yang tidak dapat dimenangkannya, daripada memikirkan kapan ia dapat dinobatkan sebagai juara. Marc Marquez kembali dari liburan persis seperti saat ia pergi, dengan gemilang. Namun, kali ini ia melakukannya di Spielberg, sirkuit di mana ia belum pernah menang. Di Red Bull Ring, pembalap Spanyol itu harus melakukan dua serangan untuk menyalip Marco Bezzecchi, yang memimpin hampir sepanjang balapan. Setelah upaya awal di tahap awal, pembalap Spanyol itu mengambil jeda, membiarkan pembalap Italia itu unggul hingga selisih 1 detik, sebelum kembali mengejarnya dengan 9 lap tersisa. Serangan kedua tepat sasaran, berkat akselerasi Ducati yang lebih tinggi, sehingga ia langsung meraih kemenangan yang kini mulai terasa biasa saja. Pembalap 93 ini telah menang di 21 sirkuit berbeda, jumlah yang sama dengan Casey Stoner, dan hanya Valentino Rossi, 23, dan Mick Doohan, 24, yang menang lebih banyak darinya. Itu adalah sirkuit yang sangat saya nanti-nantikan. Dengan motor merah, saya ingin mencoba menang. Karena di sanalah saya kehilangan posisi di putaran terakhir beberapa kali terakhir, aku Marquez, yang akan menghadapi 9 balapan terakhir kalender dengan catatan waktu terbaik keduanya di MotoGP, yaitu tahun 2010-10 kemenangan beruntun. Kami bekerja sangat baik, saya memiliki momentum yang luar biasa, dan merebut kembali gelar juara dengan 37 poin adalah hal yang sangat bagus. Tambah pebalap asal Cervera, Lleida, yang ingin menyoroti beberapa hal dari balapan panjang tersebut. Sangat sulit bagi saya untuk menyalip Bezzecchi. Saya harus membiarkannya melaju agar bannya bisa istirahat, dan akhirnya, ban kami sangat tipis, ujar pembalap asal Katalan itu. Kemenangan ganda ini, dikombinasikan dengan hasil lainnya, berarti pebalap Ducati tersebut akan menuju balapan akhir pekan depan di Hungaria dengan 142 poin lebih banyak daripada saudaranya, Alex Marquez, yang finish di posisi ke-10 setelah menjalani penalti putaran panjang yang ia tanggung sejak Brno. Posisi ke-8 Pecco Bagnaia di Austria membuat pebalap Italia itu mengeraskan nada bicaranya dan menuntut penjelasan dari Ducati.
Menyelesaikan balapan dengan selisih 12 detik di belakang pemenang di sirkuit di mana saya selalu menjadi pembeda adalah sesuatu yang tidak saya mengerti. Berbeda dengan balapan singkat hari Sabtu, pembalap Italia itu mengawali balapan hari Minggu dengan kuat, tetapi perlahan-lahan kehilangan momentum. Ia tampak lamban dan kurang bertenaga, lalu perlahan-lahan mundur, sangat rentan, dan berada di bawah kendali para rival yang menerkamnya. Yang paling menonjol adalah aksinya menyalip Pedro Acosta terlebih dahulu, lalu Fermin Aldeguer, yang tak mampu disalip Pecco Bagnaia. Jika pengunduran diri pada hari Sabtu mengalihkan perhatian semua orang ke Michelin, pemasok tersebut mengklaim tidak menemukan sesuatu yang aneh pada ban belakang yang bermasalah. Kecepatan yang buruk pada hari Minggu membuatnya menuntut penjelasan dari Ducati. Pembalap asal Turin itu belum merasa nyaman dengan Desmos Dedici MotoGP 25 sejak pramusim, dan sensasinya belum membaik seiring berjalannya kalender. Suatu keadaan yang mulai mengganggunya. Apa yang terjadi sepanjang tahun memang terjadi. Saya berjuang dan mengerahkan segenap kemampuan saya. Tapi kali ini, dengan mengerahkan segenap kemampuan saya finish di urutan ke-8. Siapapun yang menang, saya menang dalam waktu yang sama dengan yang saya butuhkan untuk menang tahun lalu. Jadi, saya punya potensi, simpul Bagnaia, tentu saja dengan sangat serius, di depan kamera. Saya tidak tahu mengapa semuanya tidak berjalan sesuai keinginan saya. Marco Bezzecchi dan Marc Marquez melakukan segalanya lebih baik daripada saya. Bahwa saya bisa finish 12 detik di sirkuit di mana saya selalu menjadi pembeda adalah sesuatu yang tidak saya mengerti. Dan saya tidak akan pernah mengerti. Tambah pembalap 63 itu. Sementara itu, Marc Marquez harus berkeringat darah selama 20 putaran untuk mengalahkan Marco Bezzecchi, pembalap Italia yang memulai dari posisi terdepan dan tidak mampu menahan Fermin Aldeguer di menit terakhir, yang menempati posisi kedua, hasil terbaiknya di kelas utama. Podium yang belum pernah terjadi sebelumnya di GP Austria, di mana Marc Marquez, pemenang 9 balapan musim ini, didampingi oleh Fermin Aldeguer, dalam balapan terbaiknya sejak debutnya di MotoGP, dan Marco Bezzecchi yang memulai dari posisi pole dan memimpin selama 20 dari 27 lap, menyalip Marc dan menahan pebalap Honda tersebut, yang ia pimpin hampir 1 detik. Namun, pebalap Spanyol itu melancarkan serangan dengan 8 lap tersisa untuk menyalip pebalap Italia itu dan meraih kemenangan, untuk pertama kalinya dalam karirnya, di Red Bull Ring. Bahasa Indonesia. Setelah upaya awal Marc, Bezzecchi mengembalikan overtake, tetapi pada upaya kedua ia tidak mampu menahan baik 93 maupun Fermin Aldeguer, yang dalam comeback spektakuler menyalip, di bagian akhir balapan, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta dan, akhirnya, Bezzecchi untuk meraih podium keduanya musim ini dan hasil terbaiknya di kelas utama. Di lap-lap terakhir ia berada dalam jarak setengah detik dari Marquez, yang tidak dapat bersantai selama 1 lap pun. Pada akhirnya, kemenangan, posisi 1-2 ke-6-nya secara berturut-turut dan ke-9 musim ini, melesat hingga mencapai 418 poin, 142 lebih banyak dari saudaranya Alex Marquez dan 197 lebih banyak dari Bagnaia. Alex, yang memulai di posisi kedua di grid, harus membayar penalti putaran panjang yang dideritanya sejak balapan Brno, yang sangat menghukumnya. Dia turun dari posisi keempat ke posisi ke-13, dengan selisih lebih dari 4 detik yang telah menjadi lebih dari 10, tanpa peluang untuk kembali ke posisi teratas. Tapi itu tetap saja memalukan Bagnaia. Kali ini pembalap Italia itu memulai dengan baik, bertarung dengan Marc untuk posisi kedua di lap pertama dan menetap di tempat ketiga yang tampaknya sudah pasti. Tapi kedua Murcian, Acosta dan Aldeguer, datang dari belakang dan menyalipnya dalam manuver yang sama, mendorongnya keluar dari garis. Setelah musim panas yang tidak biasa, dengan hanya 3 hari istirahat dan lebih banyak bersepeda dari biasanya, Jorge Martin kembali ke dinamika Aprilia di Spielberg, di mana ia berharap dapat mulai memperkecil jarak antara dirinya dan yang tercepat. Seperti yang diakuinya saat tiba di Red Bull Ring, Jorge Martin sangat ingin kembali ke dinamika Grand Prix konvensional pada hari Kamis. Artinya, tanpa konferensi pers yang luar biasa atau konferensi video dari kenyamanan sofanya. Setelah pulih dari cedera yang membuat beberapa bulan terakhir menjadi periode terberat dalam hidupnya, pembalap Spanyol itu akan kembali ke trek Jumat ini. Sekali lagi mengendarai Aprilia, motor yang akan ia gunakan untuk berkompetisi selama 1,5 tahun ke depan setelah gagal pindah ke Honda. Pembalap asal Madrid ini mengaku telah melupakan semua kebisingan itu dan hanya fokus untuk mempercepat adaptasinya dengan RSGP. Kecepatan adaptasinya akan menentukan apakah ia dapat mencapai target yang telah ia tetapkan, kembali naik podium dan
jika memungkinkan, berjuang untuk meraih kemenangan sebelum akhir musim. Dengan pemikiran tersebut, Martin telah berlatih keras musim panas ini di setiap area yang memungkinkan. Di gym, di jalan raya, sepeda, dan di trek. Dengan motor-motor dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik musim panas ini untuk tiba lebih kuat daripada di Brno. Saya hanya beristirahat selama 3 hari dan mengendarai motor lebih banyak dari biasanya. Karena yang saya butuhkan adalah memulihkan perasaan itu.